Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa MPM TV di seluruh Nusantara, kita berjumpa kembali di acara Bengkel Quran. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari hukum seputar qalqalah. Ya. Apa itu qalqalah? Qalqalah artinya pantulan suara sehingga terdengar suara tersebut seolah-olah berbalik, yaitu memantul, yaitu atau terdengar seperti bergetar. Ya. Hurufnya ada 5. Qaf, to, jim, ya, dal, ba, ya. Dari huruf yang 5 ini adalah ketika hurufnya bersukun, atau sukun mati, atau dia diwakafkan meskipun tidak ada sukun, tetap dibaca dengan qalqalah. Maka qalqalah itu terbagi menjadi, sebagian ulama mengatakan menjadi 2 bagian. Yang pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra, dan sebagian ulama yang lainnya membagi menjadi 3 bagian dengan tambahan yang ketiganya adalah qalqalah akbar. Ya. Perhatikan, qalqalah terbagi menjadi 3, yaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah akbar. Apa saja qalqalah sughra, kemudian qalqalah kubra, dan qalqalah akbar? Baik, kita akan berikan contoh. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Sughra secara bahasa adalah kecil, ya, kecil atau ringan. Ya. Contohnya adalah wa aqbala, kemudian syatara, kemudian kasabtum, kemudian wajhaka, kemudian qad nara. Perhatikan, qalqalah sughur atau kecil, ya, pengertiannya adalah apabila huruf qalqalah yang 5 ini terdapat sukun yang asli, ya, terdapat tanda sukun, yaitu sukun asli. Di atas huruf tersebut ada huruf sukun, maka dibaca dengan bacaan qalqalah sughra. Contohnya wa aqbala, aqo, kemudian syatarahu, syatarahu, kemudian kasabtum, kasabtum, kemudian wajhaka, kemudian qad nara, ya, sama saja.
bisa di tengah kata huruf qalqalah tersebut, sukun asli di tengah kata atau di akhir kata, seperti qul huwallahu ahad, ya. Ya, seperti ini dalam surat Al-Ikhlas, ya. Di ayat pertama ahad. Ya. Kemudian qalqalah berikutnya adalah qalqalah kubro, yaitu lawan dari sugro adalah kubro, ya. Perhatikan. Apa yang dimaksud dengan qalqalah kubro? Qalqalah kubro adalah apabila salah satu huruf qalqalah yang 5 ini, ya, huruf tersebut tidak terdapat sukun, namun dia huruf yang berharokat, tetapi dia dibaca ketika diwakafkan. Contohnya adalah qaumi Lut. Perhatikan di sini. Kemudian lagi contohnya adalah, ya, fajjin amiq. Ya, perhatikan. Ya, di sini. Kemudian min furuj. Kemudian contoh berikutnya ma yurid. Perhatikan di sini. Huruf qalqalah tersebut adalah berharokat, ya. Tidak terdapat sukun di atasnya. Perhatikan di sini. Ya, kita baca bersama-sama. Qaumi Lut. Fajjin amiq. Min furuj. Ma yurid. Namun dengan syarat dia harus dibaca berhenti atau waqaf pada huruf qalqalah tersebut, ya. Maka dinamakan dengan qalqalah akbar, ya. Afwan, qalqalah kubra, ya. Bedanya tadi dengan qalqalah sugro. Kalau qalqalah sugro adalah terdapat tanda sukun di atasnya, ya. Terdapat tanda sukun di atas huruf qalqalah ini, ya. Ada sukun semuanya. Namun ketika qalqalah kubro, dia tidak terdapat sukun, namun dia dibaca qalqalah karena dia berhenti atau waqaf, ya. Sama saja, baik itu berada di tengah kalimat ataupun berada di ujung kalimat atau di ujung ayat, maka tetap dipantulkan atau diqalqalahkan. Nah, para ulama ada yang membagi menjadi satu bagian lagi, yaitu qalqalah akbar. Ya, yang tadi pertama adalah qalqalah sugro, qalqalah kecil. Kemudian yang kedua qalqalah besar. Ya. Ya. Dan yang terakhir, ya, ulama membagi menjadi 3, yaitu qalqalah akbar. Yaitu qalqalah lebih besar dari keduanya. Kalau tadi yang kubro besar, tapi akbar maka sesuai dengan namanya, dia lebih besar. Ya. Apa yang dimaksud dengan qalqalah akbar? Qalqalah akbar adalah huruf-huruf qalqalah tersebut dia bertasydid. Ya, bertasydid dan dibaca dalam keadaan waqaf. Contoh, ya. Kemudian watab. Ya. Perhatikan sini. Huruf qalqalah ini semua ditandai dengan tasydid dan dibaca ketika waqaf atau berhenti. Maka cara membunyikannya agak berbeda dengan qalqalah sugro dan qalqalah
kubro. Jika qalqalah kubro cukup memantulkan langsung, ya. Cukup memantulkan seperti wa aqbala ahad wajhaka qad nara. Namun bedanya qalqalah akbar baik secara penulisan yaitu terdapat tasydid maupun cara membaca. Perhatikan cara membacanya adalah dengan cara menahan kurang lebih 2 detik sebelum dia dipantulkan huruf qalqalah tersebut. Contohnya bil haqqo. Seperti dalam surat Al-Lahab ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Caranya dengan cara menahan sejenak kemudian dipantulkan, ya. Tidak boleh langsung dipantulkan bil haqqo wa tabb, tapi ditahan sebentar karena itulah disebut akbar. Kenapa disebut akbar, besar? Cara membacanya agak sedikit berat, yaitu ditahan sejenak barulah dipantulkan. Bil haqqo wa tabb. Ya, demikian pembahasan kali ini seputar hukum qalqalah, ya. Semoga bisa dipahami dan terus kita ulang-ulang pelajaran ini hingga kita mahir dalam, khususnya dalam pembahasan ini itu mengenai hukum seputar qalqalah yang terbagi menjadi 3 bagian tadi. Sampai di sini perjumpaan kita. Insyaallah kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.